Kita membenci sifatnya Roy Suryo yang seperti binat, bentuk kemurkaan masyarakat Indonesia, masyarakat Malang Raya terhadap Roy Suryo. Bakar, bakar, bakar Roy Suryo. Masa aksi mengatasnamakan diri Masyarakat Militan Pecinta Jokowi MMPJ Malang Raya menggelar unjuk rasa di depan DPRD Kota Malang pada Selasa 29 April 2025. Mereka menuntut agar Roy Suryo dan orang-orang yang mempertanyakan keabsahan ijazah Joko Widodo ditangkap dan diadili. Koordinator lapangan Daman Hudijab mengatakan Roy Suryo telah membuat gaduh masyarakat belakangan ini. Jab mengatakan ulah Roy Suryo dan orang lain yang mempertanyakan keabsahan ijazah Joko Widodo adalah fitnah serta menyebarkan informasi bohong atau hoax. Ia menilai isu tersebut adalah cara mencemarkan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Ia mengatakan orang-orang yang mencemarkan nama baik Jokowi dianggap pantas untuk mendapatkan hukuman. Ia pun mengancam akan melayangkan laporan pidana ke polisi jika Roy Suryo tidak segera meminta maaf ke publik. MMPJ Malang Raya lantas mendesak Kepolisian Republik Indonesia segera memproses hukum Roy Suryo serta para politisi yang menyebarkan informasi bohong terkait keabsahan ijazah Jokowi. MMPJ Malang Raya menilai tindakan mereka telah mengganggu stabilitas nasional dan menghambat jalannya pemerintah saat ini. MMPJ Malang Raya juga mengingatkan para tokoh politik dan pensiunan jenderal untuk menghormati proses demokrasi, tidak meremehkan atau melecehkan hasil pemilu terbuka yang sah. Jab juga menegaskan agar semua elemen masyarakat menjaga suasana damai dan kondusif pasca pemilu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Pembakaran poster Roy Suryo. Kami tidak benci dia sebagai manusia ya. Kita membenci sifatnya Roy Suryo yang seperti binatang itu. Di sini aja mas, di depan. Di sini aja. Kami mengutuk berbagai macam. Silakan dibakar mas. Ini adalah bentuk kemurkaan ya, bentuk kemurkaan masyarakat Indonesia, masyarakat Malang Raya terhadap Roy Suryo, perusuh negara. Bakar, bakar, bakar Roy Suryo, bakar Roy Suryo sekarang juga. Bakar, bakar, bakar Roy Suryo, bakar Roy Suryo sekarang juga. Bakar, bakar, bakar Roy Suryo. Gimana pengalamannya untuk Indonesia Raya? Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bakar banyak. Dibakar semuanya. Yang bawa poster, bakar. Bakar poster itu. Dibakar. Poster dibakar. Dibakar. Tambah musuh-musuh Republik itu. Dibakar. Harus itu. Dibakar kepada mereka. Aksi ini murni dari hati ya, berangkat dari hati sebagai warga negara Indonesia. Salah satu, mungkin yang lain-lain juga, yang teman-teman itu mungkin yang punya sama perasaan seperti saya mungkin juga seperti itu. Dengan adanya statement Mas Roy Suryo itu, kalau memang Mas Roy Suryo itu punya bukti, punya yang konkret, kan bisa datang bahwa ini loh, silahkan diproses, bukan membuat statement di media yang membuat gaduh. Simbol negara diobok-obok, ya belum ditetapkan, belum disahkan, belum dilantik. Cuman kan secara hukum itu sudah sah, disahkan oleh KPU. Mas Gibran sebagai wakilnya, Pak Prabowo sebagai presidennya. Nah di saat-saat terakhir, di masa-masa jabatan seperti ini, mbok yo ojo gawe gaduh. Memang bikin gaduhnya Roy Suryo itu apa sih Pak? Ya begini loh, mereka kan membuat statement
memberikan statement bahwa yang setahu saya loh ya, tapi yang sebenarnya kan hukum yang membuktikan bahwa Mas Gibran ini adalah apa itu pemilik akun Fufu Fafa ya. Jadi kan tentunya lebih tahu, ya enggak? Nah ini, nek memang Mas Roy Suryo punya tuduhan seperti itu, buktikan secara hukum. Itu kami berharap dengan laporan itu Sekjen Pastata dan Ketua Umumnya, aparat penegak hukum segera mengadakan tindakan yang konkret dan ceto sapa sing bener sapa sing salah ben ketok masyarakat ya ben weruh dibuka. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo telah menyebar hoaks dan fitnah pada Presiden RI ke-7. Menurut mereka, tindakan yang dilakukan Roy Suryo merupakan tindakan tak beretika dan membuat gaduh negara. Aset negara yang diduga diambil oleh mantan Menpora Roy Suryo lebih dari 3.000 item. Barang ini sudah ditagih oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak beberapa waktu lalu, namun belum membuahkan hasil. Aset negara memang harus diambil oleh negara. Cara mengambilnya itu ada dua. Satu suruh mengembalikan aset milik negara, satu mengembalikan. Yang kedua kalau tidak mau dirampas oleh negara. Lalu yang ketiga bisa dipidana kan, penggelapan atau pencurian kan bisa. Jadi negara harus berdasarkan nilai negara. Mahfud MD menegaskan seorang pejabat negara jika sudah tidak menjabat harus mengembalikan seluruh aset yang bukan miliknya. Jika tidak dikembalikan, negara memiliki kewenangan untuk menarik aset yang dikuasai oleh orang per orang. Di sela-sela diskusi kebangsaan di Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD menegaskan Roy Suryo sebagai mantan pejabat negara harus mengembalikan aset negara yang masih dikuasainya. Pengembalian itu akan lebih baik dilakukan secara sukarela. Jika tidak, negara boleh melakukan perampasan atau pengambilan paksa aset yang dimaksud. Atau bisa juga melaporkan ke polisi karena Tak kasih tahu ya guys, seseorang dikatakan pakar itu apabila S2, S3, atau S1, S2, S3 itu keilmuannya sama guys. Misalnya seorang pakar telematika di mana S1-nya ilmu telematika, S2-nya ilmu telematika, S3-nya ilmu telematika, dan dia mengajar S1, S2, S3 telematika. Itu baru dikatakan pakar guys. Lah sekarang Roy Suryo S1-nya aja ilmu komunikasi, S2-nya magister kesehatan. Memang di UGM, tapi keilmuannya bukan telematika. Dari mana guys dia dikatakan pakar? Dari mana? Rumusnya apa dia dikatakan pakar atau dia ngaku-ngaku pakar? Karena setiap kali dia mungkin menawarkan diri menjadi seorang ahli atau seorang pakar di persidangan. Sedangkan pengalaman mengajarnya dia hanya mengajar diploma. Saya googling ya, saya cari buku-buku tentang telematika, nggak ada. Padahal seorang ahli atau seorang pakar itu harus menulis buku, harus menulis jurnal yang terkait dengan keilmuannya dia, yaitu telematika. Guys, sampai sini paham kan? Dan Grobogan nyambung semua loh. Beliau saya temukan terlantar berjalan arah Bali. Saya tanya kenapa mau jalan-jalan. Buat warga yang mengenal beliau Mas Dwi, biar tinggal sayang sebulan 2 bulan. Jadi Anda mulai Pak Jokowi ini nggak jujur? Mbak yang bilang. Loh enggak. Jadi Anda melihat kan saya tanya. Kaca. Yang jelas apa? Yang kita tanyakan soal kejujuran dan kenegarawanannya tidak muncul. Itu saja, sudah. Jadi Anda berharapnya Pak Jokowi jujur? Iyalah.
Jujur sejujur-jujur. Sejujur-jujurnya. Oh, kalau bisa bilang sehina-hinanya, ya, sejujur-jujur. Berarti sekarang belum jujur. Ya, biarkan masyarakat yang menilai. Nah, oke, itu soal kasusnya. Ya hakim dong, yang jaksa yang menuntut. Jadi jaksa, saya mau bilang, yang menuntut Roy Suryo bukanlah Jokowi. Jelas Pak Jokowi bukan jaksa, gimana sih? Enggak, jangan bicara dengan nada meremehkan begitu. Iya. Ya, saya hanya ingin mengatakan, pertanyaan yang Bung Aiman tadi adalah, apakah di belakang orang-orang yang akhirnya ditahan seperti Roy Suryo, ya, itu ada Pak Jokowi di belakangnya. Betul, pertanyaan saya itu. Saya membantahnya. Kalau Anda punya bukti yang menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi yang menjadi mastermind dari upaya untuk memberangus kebebasan berekspresi ini, silahkan diungkapkan. Saya tidak percaya. Saya adalah orang yang percaya dari pengalaman saya selama ini bahwa Pak Jokowi itu sangat care, concern, peduli, melindungi kebebasan berekspresi. Dia adalah presiden yang berulang kali meminta agar undang-undang ITE itu direvisi, diubah. Gugatan beberapa pihak menyangkut dengan ijazah Pak Jokowi. Iya, menurut saya basi loh ya. Masalah ini udah basi, Bar. KPU, Bawaslu, mulai dari ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, sampai ke presiden sudah menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, selama 9 tahun PDIP juga, saya juga kan, Akbar juga sama-sama kita kan di TKN ya. Itu semuanya satu suara menyatakan bahwa ijazahnya asli. Bahkan kita pasang badan untuk itu. Oh, waktu itu belum ada isunya bahkan sebenarnya. Saya tahu persis itu. TKN tahun berapa ya? 2019. Oh ya 2019. Iya, oke. Jadi menurut saya receh banget gitu loh masalah ini kalau untuk masih terus dibicarakan gitu. Sementara Perang Dunia Ketiga kita masih lihat mau mulai ini ya. Kok kita masih berkutat di situ gitu. Bahkan saya ingin mengatakan gini, ya kalau memang itu palsu misalnya, kayak palsu katanya. Menurut Roy Suryo. Terus mau ngapain? Iya, makanya itu pertanyaannya, mau ngapain? Ya kan? Kalau mau bicara soal moral misalnya misalnya ada oknum-oknum yang berbicara soal moral ya, termasuk Roy Suryo lah, mohon maaf ya. Misalnya ini bukan sekedar apa namanya hukum asli atau apapun begitu, soal moral misalnya. Memang Roy Suryo juga punya moral. Ketika misalnya nih ya, masyarakat bilang panci mana panci gitu. Kan ini kan juga menjadi masalah, Akbar. Kan nggak bisa gitu juga kali gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Saya pernah ketemu Pak Jokowi karena saya mantan juru bicaranya, dan saya pernah tanya soal ini. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini gitu? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya semua orang yang menghujat Bapak? Beliau bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya jokodok, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja untuk rakyat. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Itu disampaikan beliau ke saya. Saya nggak ngerti sebesar apa kesabaran itu gitu loh. Dan itu yang mau ditiru Prabowo, tapi Pak Prabowo kan nggak mampu untuk bisa sesabar itu gitu. Nah, dia jawab seperti itu. Nah, soal asli atau palsu kan institusi sebesar UGM sudah menjawab, KPU sudah menjawab. Terus apa lagi? Yang mau dicari apa sebenarnya? Coba tampilkan video. Gitu. Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985. Apa kira-kira yang ada di benak Pak Jokowi hingga kemudian tampak ya seperti tadi nyimpen, kan nggak apa-apa dikeluarin aja, apa masalahnya? Jadi begini, Pak Jokowi itu kan presiden, orang nomor 1 loh. Kemudian dia sudah menyerahkan
sama kayak kita Bar, waktu kita mau jadi caleg, kita kan menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisir. Sama sama beliau mengatakan itu ke saya. Terus apa lagi? Ngapain saya harus liatin gitu loh? Kayaknya kok saya nggak mau juga kemudian diperintah mereka untuk membuktikan itu. Ya yang harus membuktikan itu yang mendalilkan, kata dia. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM. Dia bilang, kenapa harus saya? Toh saya sudah melaksanakan hak saya, tugas saya, kewajiban saya kepada institusi yang berwenang untuk itu, gitu loh Bar. Karena menurut saya kalau saya jadi dia juga nggak mau diperintah-perintah begitu. Untuk apa juga Pak Jokowi menyampaikan yang asli itu ke mereka? Kan sudah jelas. Bawaslu, KPU sudah menerima surat yang ijazah yang sudah dilegalisir. Itu berkekuatan hukum tetap loh. Kan Anda semua orang-orang hukum tahu dong harusnya. Kalau saya jadi Pak Jokowi saya juga nggak mau. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Ya sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan, termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas. Pasal 160 berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, analisis saya terhadap laporan yang kemudian kemungkinan dikenakan pasal 160 ini terhadap yang mempermasalahkan ijazah palsu itu adalah tidak kena. Kenapa? Karena hasutan tersebut harus berupa menyuruh orang untuk melakukan tindak pidana. Sudah sering ahli hukum mengatakan harus delik materialnya itu harus kena. Nah itu kalau tidak terjadi maka itu tidak bisa. Jadi kata kuncinya itu pada unsur ini adalah tindak pidana yang disuruh. DJ Anak Sentral, kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin karena Allah telah membuka selebar-lebarnya tentang jalan-jalan kebenaran. Pak Jokowi dinyatakan ijazahnya asli, baik dari SMA maupun kuliah. Kalau sudah keluar hasil pembuktian ijazah asli Pak Jokowi, sekarang Roy Suryo mau apa? Mau ngapain? Tifa? Tipu? Rismon? Egy Sujana? Masih mau tetap nginep di rumah sakit? Fadilah? Mau lanjut ketabrak kereta? Itu yang tompel siapa itu? Apa mau sering-sering berantem sama petugas? Si Abraham Samad? Gimana? Masih mau mewawancarai para penipu ini? Rafli Harun? Profesor? Gimana ini? Apa masih mau mengupayakan untuk menyebar fitnah lagi? Gimana ini? Apa nggak percaya sama hasil yang ditemukan oleh Bareskrim? Semua bukti-bukti sudah disampaikan. Kalau saya lihat dari komentar-komentar pembenci sih, masih saja ada pertanyaan tuh. Mana ijazahnya? Kok cuma selembar kertas yang dibaca? Ijazah, bukti-bukti, skripsi, lembar pengesahan, koran, tempat penerimaan
koran di mana Pak Jokowi diterima di Sipan Maru, kemudian ujian-ujian, nilai-nilai ujian, semuanya akan diperlihatkan di tempat yang semestinya, yaitu di meja hijau. Bukan di internet. Nanti kalian palsukan lagi. Seperti ijazah Pak Jokowi yang disebar oleh orang PSI, terus kalian edit-edit, dibikin gelap. Kan kalian kurang ajar, ya. Kalau orang PSI itu menampilkan ijazah asli, difoto, ditaruh di X. Tapi kalian ambil dokumen itu, kemudian kalian ubah. Kurang ajar kalian itu. Dan akhirnya ketahuan ini, ya. Ijazah SMA-nya asli, kemudian ijazah UGM-nya asli, bahkan disertai dengan bukti-bukti yang sangat lengkap loh. Dengerin gak kamu? Jangan masih terus ngotot, ya. Kalian ini sebenarnya orang waras apa enggak sih? Hah? Udah dikasih bukti-bukti segini banyak masih aja, masih ngotot. Pokoknya Pak Jokowi harus palsu ijazahnya. Pak Jokowi harus malu. Pak Jokowi harus dipermalukan. Indonesia harus revolusi. Sebagaimana yang beredar ini nih, ajakan revolusi. Saya tahu ini siapa yang menyebarkan ini. Nih, siapa yang menyebarkan ini nih? Ini adalah kejadian tahun 98. Rekaman salah satu wartawan asing tahun 98. Kalian buatkan sebuah video, ditaruh di situ katanya Indonesia revolusi. Itu sama juga kalian ini ngajak revolusi. Kemudian ada di situ orang asing ngomong pakai bahasa Inggris. Seolah-olah orang asing memberitakan berita hoax. Padahal ini memang kejadiannya benar tahun 98. Maksudnya apa disebar sekarang? Ngajak rakyat revolusi. Ini siapa nih yang nyuruh nih? Ada kaitannya nggak dengan kubunya Roy Suryo, Tipa-Tipu, Rismon, Abraham Samad, Rafli Harun, si Tompel, Fadilah, Kurnia, bener orang HTI, FPI, mantan-mantan jenderal? Ada hubungannya itu? Kalian ini membuat gaduh. Indonesia ini sedang membangun menuju emas. Indonesia sedang berbenah. Indonesia saat ini sedang menuju ke tingkat yang lebih tinggi, sedang tinggal landas. Tapi kalian nggak suka, kalian selalu bikin gaduh, kalian selalu membuat suasana tidak nyaman, mengganggu pemerintah. Kalian orang-orang pinter loh, harusnya kalian itu membantu pemerintah menjalankan program-programnya, bukan membuat gaduh, memprovokasi dengan isu-isu yang nggak masuk akal. Saya sudah bisa tahu bahwa itu semua fitnah, rekayasa. Dan kalau kalian gak ada yang bayar, bohong. Kalian orang pintar, kalian lulusan UGM, tapi kalian sendiri tidak percaya dengan UGM. Kalian itu orang-orang hebat. Bahkan Amin Rais, bapak reformasi, ya, yang dulu kita gadang-gadang untuk jadi presiden, tapi akhirnya dia tidak memilih jadi presiden karena ternyata presiden itu rendah di saat itu, kedudukannya lebih tinggi MPR yang bisa memecat presiden. Akhirnya Amin Rais memilih menjadi ketua MPR. Dan sekarang jadi apa Amin Rais? Harusnya bisa menjadi cahaya yang terang buat kita yang muda-muda dengan ilmu dia itu, menjadi lampu yang padam, bukan menerangkan malah memadamkan, membuat kita kegelapan. Tapi lucunya dia ikut-ikutan teriak Indonesia gelap, Indonesia gelap. Justru mereka ini yang membuat Indonesia menjadi gelap. Karena ilmu yang harusnya menjadi cahaya buat Indonesia tidak diberikan untuk hal-hal positif, tapi dipadamkan ilmu kalian itu. Menyesatkan informasi-informasi yang keluar dari mulut kalian. Semuanya menyesatkan. Tifa dengan ijazah S1, S2 dari UGM tidak bisa memberikan ilmunya buat bangsa ini, buat rakyat, buat yang muda-muda, tapi justru memprovokasi. Ini contohnya. Nah, mencari ini semua, ini adalah sebuah konspirasi yang membuat UGM itu menjadi korban. UGM itu menjadi korban. Jadi sekarang kita coba selamatkan sama-sama. Menurut saya juga, Bapak Ibu, menurut saya teman-temannya, saya juga bilang teman-temannya Pak Jokowi ya, Bapak dan Ibu yang alumni Fakultas Kedokteran 1980 itu nggak usah juga jadi tameng. Karena nggak perlu juga, nggak penting juga gitu loh, memperlihatkan ijazah, memperlihatkan foto-foto kami lagi dibunuh dan segala macam. Menurut saya ini sudah diidentifikasi loh, itu bohong loh, gitu kan? Ya, anak bohong loh ya. Ini Pak Jokowi, dia kan juga itu menyelesaikan persoalannya sendiri. Oke, nggak usah ikut-ikut. Menurut saya juga jangan aja. Nggak usah bikin statement apapun yang nanti jadi blunder. Pak kita nih, teman-teman alumni UGM juga biarkan saja.
saja. Beliau kan sudah diangkat sama kita semua jadi presiden, sudah menikmati kekayaan dan kemasyhuran luar biasa, sudah cukup. Dia berusaha memprovokasi UGM supaya tidak mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Sok dia ngancam-ngancam UGM. Nggak usahlah UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Kita kan sudah memberikan jabatan yang tinggi kepada Jokowi sampai presiden loh, sudah cukup itu jabatan presiden. Kita kan sudah memberikan jabatan presiden. Tifa, yang memberikan jabatan presiden bukan kamu. Kok ngaku-ngaku? Kamu milih Pak Jokowi aja enggak? Ngaku-ngaku kamu. Oh, kalau dulu kamu pilih Pak Jokowi mungkin ya periode pertama ya, karena kamu memang menggilai Anies kan, Anies Baswedan. Ketika Anies dipecat, terus kamu tiba-tiba benci sama Pak Jokowi kan? Terus kamu gabung deh sama FPI, HTI. Tuh kamu siapanya Anies sih? Sampai segitunya. Anies dipecat dari kabinet, kamu ikut-ikut benci Pak Jokowi. Kamu tersakiti. Kamu apanya Anies, Tifa? Terus sekarang gimana kamu ini? Setelah polisi bilang ijazah Pak Jokowi asli, mau ngadu kemana? Ke Perserikatan Bangsa-Bangsa? Atau ke Komnas Satwa Liar? Atau kemana nih? Ke Komnas orang-orang sakit jiwa? Pak Anies dipecat dari menteri, kamu langsung berjuang untuk Pak Anies sampai halu begitu. Pak Anies tidak butuh jabatan di Indonesia, Pak Anies dibutuhkan oleh negara. Perang Dunia Ketiga itu Pak Anies dibutuhkan dunia internasional. Kamu pikir Anies Baswedan itu Imam Mahdi? Ngawur kamu ini. Saya kasih tahu ya, jangan lagi kamu membacot di media sosial soal ijazah ini, karena sudah terbukti kamu bohong. Terbukti kamu merekayasa kegaduhan ini bersama teman-teman kamu itu. Sudah stop. Nanti kami akan minta polisi untuk mengkerangkeng kamu, sekalian menjahit mulut kamu itu supaya nggak bacot yang bohong-bohong lagi. Kami sudah muak dengar kebohongan-kebohongan kamu itu. Udah enak. Orang-orang di luar sana banyak yang percaya dengan omongan kamu itu. Sok-sok dokter, padahal dokter. Ketika dipanggil oleh Abraham Samad, dokter Tifa, bangga. Wah, dokter nih gue. Ditulis D besar R kecil, bangga. Protes dong, Pak Abraham. Saya mau klarifikasi, saya bukan dokter, saya dokter. Gitu dong. Sama seperti Anies Baswedan tidak pernah klarifikasi bahwa dia bukan Imam Mahdi. Sakit jiwa ini, sakit jiwa tapi dipamerkan di ruang-ruang publik. Dan media massa memberikan kalian panggung, memamerkan kegilaan kalian itu. Orang sakit jiwa diundang di ILC, di INews. Nih untuk media-media juga nih ya, tolong media-media, orang-orang gila seperti Tifa, Roy, Egy Sujana, Fadila, itu orang gila semuanya itu, ngada-ngada, ngarang-ngarang, orang halu. Kenapa diberi panggung? Judulnya saja rakyat bersuara, yang kalian tampilkan orang gila bersuara. Karena kami miris melihat bangsa ini diobrak-abrik setiap hari oleh orang-orang model Tifa, Roy Suryo, Egy Sujana, orang FPI, HTI. Bahkan kalian beri panggung pengacara tidak sopan itu, siapa itu yang tompelan itu. Kalian berikan panggung dia mencak-mencak.